dibuatkan apa? Adminnya Aprilia nanti untuk membuat WAK ya. Beri nama Aljabar Sasika S1. Kelas S1 ya. Kayak ini sudah. Jadi ke Aprilia nanti koordinasinya. Saya jelaskan dulu tentang kontraknya dulu ya. Jadi aljabar stasika ini penting karena ini merupakan dasar utama untuk pengantar model linier di semester depan ya. Nah, termasuk penulisan skripsi itu landasannya ada di aljabar statistika ya. Selain statmat dan kalkulus ya. Kalkulus itu masih digunakan ya untuk dasar teori. Tapi yang paling utama itu justru di aljabar statistika ini. Nanti kalau Anda menyusun skripsi yang menggunakan pendekatan model regresi, baik itu time series, atau spasial, atau panel, atau longitudinal, itu dasarnya ada di aljabar statistika ini. Ini rencana saya sudah menuliskan bukunya, nanti akan saya usulkan untuk dikeluarkan ISBN-nya ya, karena ini masih proses, jadi nggak bisa ini ya. Saya usahakan di semester ini nanti bisa jadi ya. Kalau enggak nanti ya bukunya bisa dipesan melalui Shopee ya. Jadi dipercetakan Shopee alamatnya itu ya. Nanti ada linknya kok itu nanti kalau pemesanan itu ya. Jadi saya belum bisa janjikan karena masih harus saya perbaiki dulu ya susunannya juga. Nah ini untuk aljabar statistika ya. Bobotnya 3 SKS ya. Jadi untuk mahasiswa statistika diberikan di semester 2. Nah ini untuk pengampunya saya sendiri, kemudian ada Pak Faris, ada Bu Saidah, ada Bu Rani ya. Jadi jadwal untuk S1 ini, kelas S1 ini Selasa sekarang ini dan Rabu. Nah, sekarang saya minta semuanya untuk ngisi absen lebih dulu di aula. Silakan. Supaya tidak lupa, silakan absen dulu di aula. Sudah saya siapkan ya? Ya, Pak, sudah. Ya, silakan. Untuk absen yang hari ini. Nanti hari Rabu besok absen lagi ya. Sesuai jadwal Zoom. Baik, saya lanjutkan. Nah, bahan utamanya saya menggunakan Meyer dan Renser, tapi yang lebih banyak saya perankan adalah Renser. Ini lebih jelas matematiknya ya, lebih nampak gitu ya. Nah, untuk tugasnya nanti ada dua, tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 itu materinya meliputi matrik dan notasi vektor, inverse matrik, sistem persamaan, matrik dan vektor ortogonal. Nah, untuk tugas 2 meliputi materi vektor dan matrik random, distribusi normal multivariat dan distribusi bentuk kuadratik. Nah, penulisan tugas seperti ini. Tulis di kertas folio bergaris atau folio yang polos tanpa bergaris juga boleh. Ya. Ditulis di pojok kiri atas, tugas 1, aljabar statistika. Nanti kalau tugas 2 ya tulis saja tugas 2, aljabar statistika. Nama, NIM, tanda tangan. Nah, baru nanti pengerjaan tugas. Ya. Di sini ada penjelasan, tugas ditulis tangan, bukan diketik. Ya. Tugasnya nanti bisa di-download di aula, saya akan siapkan di pertemuan kelima. Nah, ini pertemuan kelima Anda download tugasnya dari aula, kemudian pertemuan ke-6 harus batas terakhir pengumpulan tugas. Sudah saya siapkan di aula. Ya. Ini mengenai tugas. Ya, ini ya. Hasil pengerjaan tugas difoto atau di-scan, ya, disimpan dalam file PDF dan disimpan dalam file PDF untuk disubmit ke aula. Untuk disubmit ke aula sesuai jadwal. Jadwalnya nanti lihat di pertemuan ya. Nah, ini mengenai tugas. Ya, tugas 1, tugas 2 sama. Kalau
pengerjaannya nanti sama persis ya, bahasanya juga sama, ini sudah kelihatan curang, maka sanksinya akan dikurangi nilai tugasnya bagi yang curang tadi. Misalkan ada 3 orang ya 3 orang. Nah, ini tentang tugas, kerjakan dengan bahasa sendiri, dengan persis plek ya. Seperti biasa tanya jawab, bisa jawab saya berikan poin. Ya. Kalau enggak ya berarti enggak ada poin gitu ya. Nanti ada UTS setelah pertemuan ke-7, UAS setelah pertemuan ke-14. Untuk penilaian tugas ini saya rata-rata ya, tugas 1 dan 2 di rata-rata. Ini bobotnya ini 35%. Nah, ini untuk pertemuan hari ini. Saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan. Materi yang pertama nanti matrik dan notasi vektor. Ya. Jadi berlanjut di pertemuan kedua kalau ini enggak selesai. Kemudian nyambung ke inverse matrix. Ya. Di sini saya lebih menekankan pemahaman ya. Mungkin bisa diulang sekali 2 kali ya. Kalau masih belum jelas silakan tanya. Ya, makanya tak suruh di record itu supaya jelas. Kalau ada kesulitan bisa tanya langsung ya. Nah, ini sudah saya kasih penjelasan, download tugas 1 di aula ya. Pertemuan ke-5 nanti dikerjakan. Pada saat pertemuan ke-6 itu saya kasih batas pengumpulan sebelum kuliah. Nah, belum kuliah. Nanti jatuhnya mungkin tanggal 29. Saya buat tanggal 29 Maret hari Selasa ya. Itu harus sudah terkumpul. Kalau Anda ngirim tanggal 30 sudah nggak bisa ditolak. Dianggap tidak mengumpulkan tugas. Ya. Nah, ini untuk materinya. Nah, ini saya kirim ke grup ya untuk ditandatangani. Saya minta 2 orang tulis tanda tangan, nama terang di bawahnya NIM. Jangan lupa NIM-nya. Tanda tangan, nama terang, NIM ya. Ini saya minta Aprilia sebagai co-hostnya sama Desi Nur Aisyah ya. Silakan langsung tanda tangan nanti di sini. Ya, Aprilia, Desi Nur Aisyah, tanda tangan langsung dikirim kembali ke grup ya, karena nanti saya laporkan di kartu kendali online. Baik, ada pertanyaan tentang ini, kontraknya ini? Tolong waknya ya, waknya sudah dibuat kan? Tolong, Aprilia sekarang. Iya, Pak. Ya. Bentar, ini saya undang Bapak. Oke, Aljabar start S1 ya. Ini kontraknya sudah jelas ya. Ini saya tutup, tak kirim ke WhatsApp. Silakan ditandatangan Aisyah. Langsung tanda tangani. Jangan lupa nama terang NIM ya. Terus kirim kembali ke situ ya. Semua sudah ngisi absen ya. Jadi hari ini waktunya hanya 50 menit, jangan lupa absen. Nanti kalau terlambat rugi nanti ya. Baik, saya lanjut sekarang ke materinya. Ini sambil ini penjelasan awal, ingat ya, di aljabar statistika ini kita bekerja dengan matrik dan vektor.
paling tidak Anda punya dasar matrik cara mengalihkan, ya, itu yang penting. Kalau membagi, artinya dikalikan inverse, itu juga prinsipnya mengalihkan. Kemudian menjumlah, mengurangi, saya kira itu yang paling gampang. Ya. Nah, nanti setelah itu baru analisis matriknya. Nah, ini yang agak berat di analisis matrik. Anda harus betul-betul mencoba, tanpa mencoba nggak bisa. Kalau cuma bayangkan, ya, nggak mencoba sendiri, itu tidak full memahaminya. Jadi setelah mencoba di kertas, baru paham betul, dipahami. Contohnya gini, matrik A dikalikan vektor B, itu maksudnya apa sih? Oh ya, maksudnya cuma baris pertama dikalikan vektor B, baris kedua kali vektor. Kalau cuma itu pemahaman biasa, belum masuk ke pengertian. A besar kali B itu ada maknanya. Nah, nanti bisa diperjelas di situ ya. Nanti saya tunjukkan. Baik, ini dulu. Matrik itu susunan bilangan atau variabel. Variabelnya ini bisa variabel yang dianggap tetap atau acak dalam bentuk persegi panjang atau persegi. Nah, itu pengertian matrik. Penulisan matrik itu pakai huruf besar ditebalkan. Ya. Elemennya bisa bilangan real atau variabel. Variabelnya ini bisa tetap, bisa acak. Ya. Ini pengertian tentang matrik. Contohnya, saya menyajikan matrik A yang berisi berat badan dan tinggi badan. Jadi ini orang yang beratnya 65 kilo, tingginya 154 cm. Orang kedua beratnya 73 kilo, tingginya 182 cm. Begitu ya. Secara umum kalau menuliskan matrik itu seperti ini. Matrik A, huruf besar tebal. Elemennya huruf kecil di indeks IJ. I menunjukkan letak baris, J menunjukkan letak kolom. Nah, kalau ini saya tuliskan seperti ini, maknanya adalah I berjalan 1 sampai 3. 1, 2, 3. J berjalan 1 sampai 2. Ini berarti matrik A berordo 3 kali 2. Gitu ya. Nulisnya cukup AIJ, I sama dengan 1 sampai 3, J-nya 1 sampai 2. Atau 1,2 gitu. Sehingga kalau saya tanya, sebutkan elemen matrik A baris pertama kolom kedua. Jawabnya ya ini. Ya, elemen dari matrik A baris ketiga kolom kedua. Berarti yang ini, A32. Ya, saya kira itu sudah cukup jelas. Nah, ada suatu vektor, ya, vektor X, tebal ini ya. Elemennya variabel random. Nah, kalau X1, X2 variabel random, maka X ini dinamakan vektor random. Kalau ini berisi konstanta, maka X itu adalah vektor konstan. Misalkan J1, J2, J3. Kalau ini variabel yang dianggap tetap, maka ini dikenal dengan matrik dengan variabel tetap. Contohnya matrik rancangan. Nanti di regresi terapan, ya itu ada matrik rancangan. Jadi berisi X, di mana X dianggap tetap, tidak punya distribusi. Ya. Nah, cara menuliskan vektor kolom seperti ini, kalau vektor baris seperti ini, atau ini. Dikasih koma boleh, tanpa koma juga boleh. Ya, ini namanya vektor. Ya, elemennya X1, X2, X3. Ya, ini saya kira sudah cukup dikenal, jelas. Dua matrik dikatakan sama kalau ukurannya sama atau ordonya sama, dan elemen-elemen yang bersesuaian harus sama. Kalau ada satu saja yang enggak sama, misalkan tak ganti 5, maka matrik A dikatakan tidak sama dengan matrik B. Jadi semuanya harus sama ya, itu baru dikatakan sama. Ini sudah jelas. Transpos matrik. Kalau saya punya matrik A dengan elemennya AIJ, AIJ, ya kan? Maka transpos dari matrik A dilambangkan dengan A aksen atau AIJ aksen. Nah, AIJ aksen itu sama saja memutar letak menjadi AJI.
Jadi AIJ aksen menjadi AJI. Jadi yang baris berubah jadi kolom, yang kolom berubah jadi baris. Nah, notasi ini menunjukkan bahwa elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A merupakan elemen baris ke J, ya kan? Dan kolom ke I dari matriks A aksen. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Kalau di SMA Anda kan diajarkan ya baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, kan gitu aja kan? Nah, boleh ya. Itu kalau dia diterapkan seperti itu caranya. Jadi kesimpulan kita kalau matriks A itu berukuran N kali P, maka transposnya berukuran P kali N. Ya. Jadi diputar. Ini ada teorema, kalau saya punya matriks A sembarang, ya, sembarang katakan berukuran M kali N, maka transpos dari transpos A akan kembali ke dirinya sendiri, tidak lain A. Buktinya seperti ini. Ingat bahwa transpos A itu sama saja dengan transpos dari AIJ. Transpos dari AIJ kan tadi didefinisikan AJI kan. Nah, AJI ini saya transpos kembali. Nah, ini saya transpos, ini saya transpos. AJI kalau ditranspos jadi AIJ. AIJ tidak lain elemennya A. Nah, itu ya buktinya sederhana sekali seperti itu. Ya. Nah, matriks bentuk khusus. Ya. Kalau saya punya matriks A, ya, saya transpos, ya, sama dengan matriks asalnya. Jadi A transpos sama dengan A. Matriks yang memenuhi sifat seperti ini dikatakan simetri. Nah, contohnya ini. Seolah-olah ini sumbu cerminnya, 2 dicerminkan tetap 2, 6 dicerminkan tetap 6, min 7 tetap min 7. Jadi matriks simetri itu punya ciri yang sangat khusus, ada sumbu cerminnya yaitu elemen diagonal utama ini. Ya, jadi kalau ditranspos pasti tetap A. Ya. Nah, jelas semua matriks simetri adalah matriks persegi. Ya. Kalau nggak persegi kan nggak ada pasangannya nanti. Ya. Ini sudah jelas. Nah, kalau sekarang elemen-elemen diagonal utama dari matriks persegi A, itu tidak lain ini. Jadi indeksnya harus sama. A11, A22, APP. Ya. Ini ukurannya P kali P. Matriks A. Ini elemen diagonal utama. Nah, kemudian ada kekhususan matriks yang memenuhi syarat seperti ini disebut matriks diagonal. Di mana elemen diagonal utamanya tidak semuanya 0. Ini kan tidak semuanya 0. Nah, hanya ada satu kan. Dan elemen di luar diagonal utama 0. Itulah yang dinamakan matriks diagonal. Ya, jadi elemen diagonal utama tidak semuanya 0, di luar diagonal utama 0. Nah, penulisan matriks diagonal itu ini yang bentuk lengkap, ini bentuk ringkas. Kalau saya lebih suka ini, kenapa? Ya, ngiri tempat. Ngiri tempat. Anda nulis begini sudah boleh. Jadi maknanya ini tidak lain seperti itu. Ya. Nah, nanti yang di teori itu banyak nulis yang seperti ini. Ya. Supaya tampilannya lebih enak ya, nggak makan banyak tempat. Ada matriks A didefinisikan diag A. Dia maksudnya mendiagonalkan matriks A. Sehingga yang asalnya matriks A berubah jadi matriks diagonal. Ini kan matriks diagonal ini. Dengan diagonal utama, elemen-elemen diagonal utama dari A. Yang lain dinolkan. Nah, ini namanya diag A. A, diag A. Ya kan? Diag A. Matriks diagonal dengan semua elemen diagonal utama bernilai 1 disebut matriks identitas. Nah, jelas kan kalau semua elemen diagonal utamanya 1 namanya matriks identitas. Nah, kemudian ada matriks segitiga atas. Cirinya mudah dilihat, ini diagonal utama. Di atas diagonal utama tidak semuanya 0. Nah, itu namanya matriks segitiga atas. Jadi berupa matriks apa dia? Matriks persegi. Matriks persegi ini.
Kalau yang di atas diagonal utama 0 semua, yang di bawah tidak semuanya 0, namanya matriks segitiga bawah. Ya, saya kira cukup jelas itu. Yang saya contohkan di sini hanya matriks segitiga atas. Ya. Segitiga bawah berarti ini yang tidak semuanya 0, di sini 0 semua. Yang di atas diagonal utama. Kemudian ada vektor satuan, lambangnya J kecil tebal. Semua elemennya 1. Ini namanya vektor satuan. Ya, kalau dimensinya n kali 1, berarti satunya ini sebanyak n. Gitu ya. Kalau dimensinya P kali 1, berarti satunya ini sebanyak P. Nulisnya seperti ini. Titik 3 ini artinya dan seterusnya. Sampai elemen terakhir 1. Kemudian ada matriks satuan. Ini contoh matriks satuan. Gitu. Yang ukuran 3 kali 3. Atau ordonya 3 kali 3. Pertanyaan saya, tulis hubungan antara J vektor satuan dengan J besar matriks satuan. Tulis di kertas, difoto, kirim ke grup. Yang benar tak kasih poin. Kalau benar saya kasih poin. Silakan. Hubungan antara J kecil, ya kan, dengan J besar tebal. Ayo. Kalau benar saya beri poin. Ayo cepat. Ini contoh-contoh yang masih sederhana. Sambil latihan nulis. Silakan. Ayo, hubungan antara J kecil tebal, yaitu vektor satuan, dan matriks satuan. Hubungannya seperti apa? Tulis di kertas, difoto, langsung kirim ke grup. Nanti biar semuanya bisa lihat. Kalau salah, saya katakan masih belum benar, ya bisa diperbaiki lagi. Kalau temannya ngirim, ini Pak, benar ya, berarti yang dapat poin yang benar tadi. Ayo, gampang itu. Jadi nanti ya hubungannya seperti apa antara J tipis, oh kok J tipis, J kecil tebal dengan J besar tebal ini. Sama-sama elemennya 1 loh ya. Cuma satunya vektor, satunya matriks. Ayo. Ayo, ini yang gampang ini. Jangan terlalu lama ya. Nanti materinya enggak anu. Ayo. Kalau enggak lama nanti. Ya inilah ya. Pak Sul, Ya. Ya. kalau menurut
Ini sudah tak kirim. Oh, ini ada yang ngirim ini. J itu ukuran N kali 1. Loh, kalau J-nya Anda milih ukuran dimensinya N kali 1, ya J besarnya jangan 3 kali 3. Nah, kalau secara umum yang saya berikan seperti itu. Kok diak J salah? Salah, Mas. Itu yang benar itu yang saya kirim itu. Jadi ini ada yang ngirim lagi, Yasmin. Coba lihat Yasmin. Yasmin, J-nya itu transpos J betul. J besar itu. Nah, J besar matriks. Nah, ini ada J, kok ada J strip ini apa maksudnya ini? Vektor baris toh. Jangan membuat simbol yang berbeda, nanti malah kacau nanti. Pakai simbol yang sudah saya terangkan aja. Ya, Pak. Masih ada yang kurang pas. Itu yang saya kirim yang benar itu. Mana? Tadi saya sudah ngirim itu. Nah, ini punya Yasmin masih belum, punya Gracie juga belum benar. Yang saya kirim mana ya? Kok belum masuk? Belum masuk ya? Sudah Bapak. Sudah masuk. Oh ya, ini punya saya ini yang di atas sendiri ini. Nah, ini nih. Di mana dibesarkan di mana ini? Nah, oh, ini paling besar. Nah, ini ya. J-nya vektor satuan dimensi N kali 1. 1,1,3 transpos 1,1,3,1. Tinggal kalikan baris kali kolom. Kan berarti 1 kali 1, 1. Baris kali kolom. Kolom yang kedua. 1 kali 1, 1 lagi. Dan seterusnya baris kali kolom. Masih 1 lagi. Baris kedua 1 kan dikalikan kolom pertama 1 loh ini. Baris kedua kolom kedua 1. Semuanya 1. Nah, ini tidak lain namanya J besar. Berarti J besar itu bisa digantikan oleh J kecil kali transpos J kecil. Jangan dibalik. Kalau transpos J kecil kali J kecil nanti jadi N. Skalar. Sangat beda jauh. Paham ya? Itu ya. Seperti itulah. Saya lanjut. Ini ada vektor 0, ini ada matrik 0. Saya kira cukup jelas. Lanjut ya, penjumlahan 2 matrik atau 2 vektor. 2 buah matrik itu bisa dijumlahkan, syaratnya harus berordo sama. Maka dia dikatakan konformal terhadap penjumlahan atau konformal untuk penjumlahan. Contohnya elemennya AIJ, matrik B elemennya BIJ, A ditambah B itu saya namakan C. Saya namakan C. Ya toh? C elemennya CIJ. Apa hubungan elemennya? Boleh dari AIJ plus BIJ. Ini kan elemen yang bersesuaian ini. Nah, posisinya di IJ ini juga di sini. Itu ya. Definisinya sudah cukup jelas. Jadi kalau nanti Anda nulis skripsi dengan menggunakan landasan penjumlahan matrik, ya seperti ini cara nulisnya. Jangan pakai angka, jangan. Ini secara umum sudah ini mewakili berapa saja. Elemennya boleh angka, boleh variabel. Ya ini tetap konsepnya ya. Nah, contoh dalam bentuk angka seperti ini. Ini elemen yang seletak, nah, dijumlah. Ini elemen yang bersesuaian, dijumlah. Ya kan? Dijumlah. Kalau pengurangan sama, ya nanti misalkan A min B itu saya namakan D. Keluar gangguan lagi di sini. Bisa masuk nggak ini? Halo? Halo? Bapak. Ya, masuk Pak. Masuk ya? Iya, masuk Soalnya Pak. kok nggak ada sinyal. Ya, udah. Saya lanjut. Itu untuk pengurangan ya. Sekarang teorema sifat dari penjumlahan matrik itu komutatif.
Ini nggak perlu dibuktikan lah, cukup mudah buktinya. Ya ini elemennya kan AIJ, ini BIJ, beri nama aja sebagai C. Nah, maka CIJ itu sama dengan AIJ plus BIJ. AIJ plus BIJ itu boleh saya balik kan? Gitu, BIJ plus AIJ. Nah, karena BIJ plus AIJ itu adalah B plus A. Itu aja buktinya. Transpose juga demikian, pakai elemen. Buktikannya lewat elemen. AIJ plus BIJ ditranspose. Ya, itu nanti sama dengan BIJ plus AIJ ditranspose. Nah, tidak lain itu sama dengan A transpose plus B transpose. Ya. Ini sifat transpose ya. Kalau tandanya minus, berarti di sini juga minus. Transpose dari A minus B itu ya transpose A minus transpose B. Gitu ya. Perkalian skalar dengan matrik itu berarti skalar C harus dikalikan dengan semua elemen matrik A. Jadi matrik yang berisi C, A, I, J. Lihat ini, C-nya semuanya masuk sebagai pengali elemen. Ya kan? Itu arti dari C kali A. Nah, kalau begitu ini kan sifatnya skalar ini. C-nya skalar, A, I, J skalar. Kalau saya balik kan boleh. Perkalian skalar kan komutatif. AIJ kali J. Nah, kalau ini saya himpun, jadilah matrik. Kalau begitu, ini bentuk matriknya A kali J. Berarti kalau ada skalar C, entah ditaruh di depan atau belakang, itu sama hasilnya. Ya, saya kira cukup jelas itu. Itu cukup jelas. Nah, sekarang Anda mulai dikenalkan mengalihkan dua buah matrik yang paling benar seperti apa? Seperti ini caranya. Misalkan saya punya matrik A ya, berukuran M kali P. Ya, M kali P. B berukuran P kali N. P kali N. Maka A kali B akan berukuran M kali N. Jadi syarat supaya bisa dikalikan apa? Banyak kolom dari A itu harus sama dengan banyak baris dari B kan? Kalau di SMA kan gitu. Nah, kalau banyaknya kolom A itu P, banyak baris P, pasti konformal terhadap perkalian. Atau konformal untuk perkalian. Maka kita bisa mengalihkan AB. Tapi kalau saya balik nggak bisa. Karena tadi A-nya berukuran M kali P, B-nya berukuran P kali N. Nggak sinkron. Yang satunya N, yang satunya M. Nggak bisa dioperasikan. Nah, itulah syarat utama dua buah matrik bisa dikalikan. Nah, cara nulisnya seperti ini. Ini matrik, ini elemen matrik. Jadi C itu elemennya CIJ. A elemennya AIJ, B elemennya BIJ. Kalau ingin mendapatkan elemennya C, rumusnya ini. Jumlahkan AIK dengan BKJ, di mana K berjalan 1 sampai P. Loh, di sini kok nggak ditulis, dianggap sudah tahu. Tergantung ukuran matrik A dan B. Kalau tadi kan saya bilang A berukuran M kali P. B berukuran P kali N. Berarti K-nya berjalan 1 sampai P. Gitu. Lalu dijumlah. Ya, itu. Jadi misalkan saya ingin tahu elemennya C baris ke 1 kolom ketiga. Berarti C13 kan? Ya ini tinggal dipasang I-nya 1, J-nya 3. K-nya yang bergerak 1 sampai P. Itu aja. Itu cara mendapatkan C13. Dan seterusnya. Nah ini contohnya. Andaikan A berukuran N kali M. Perhatikan M-nya ini. Ya. B berukuran M kali P. Nah perhatikan. Banyak kolom dari A harus sama dengan banyak baris dari B. Pasti konformal ini untuk perkalian. Perkalian apa? AB. Ukurannya jadi apa? Ya N kali P. Jadi A kali B itu nanti ukurannya N kali P. Coba saya ingin tahu, kalau ditulis dengan simbol elemen, kayak apa? Langsung dibacakan aja. Benar bacanya, berarti sudah paham. Saya kasih poin. Ayo.
Kalau Anda mengalihkan seperti ini, saya ingin tahu elemennya kayak apa, sebutkan. Ayo. CNB sama dengan sigma CNB. C, Pak. C. Kok CNP. CNP. Oh, itu. Oh, CIJ, Pak. Maaf, CI. CIJ. Itu pakai ya. CIJ sama CIJ. dengan sigma kali AIM kali BMJ. Masih belum benar? Coba perbaiki lagi. Saya, Pak. Ya, silakan. CIJ sama dengan sigma M AIM BMP. Ayo. Nggak usah khawatir salah. Yang penting sudah berusaha jawab dulu. Yang lain juga boleh bersuara. Silakan. Nanti yang benar itu yang saya berikan poin. Saya, Pak. Ya, silakan. CIJ sama dengan sigma M ANM BMP. Masih salah? Saya, Pak. Ya. CIJ sama dengan sigma K dari 1 ke M AIK BKJ. Itu yang betul. Siapa yang belum paham? NIM-nya berapa, Mbak? 024. 024. Cinta ya? Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya tanya CIJ, di sini jangan dirubah pakai AM, jangan. Ya tetap AI, B, J. Yang berubah cuma K-nya ini loh. Jangan pakai nama M. Karena M-nya dipakai. Justru K-nya nanti berjalan 1 sampai M. K sama dengan 1 sampai M, ini AIK, B, KJ. Tetap. Nggak mengubah strukturnya ini, hanya K-nya aja berjalan 1 sampai M. Gitu loh ya. Itu arti dari A kali B di sini. Ya, itu ya. Nah, ini contoh prakteknya. Kalau di SMA Anda diajari begini mungkin sudah di luar kepala ini ya. Matrik A kali B, ya, baris kali kolom dijumlah. 2 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 3 kali 3. Ini hitungannya ketemu 13. Kan gitu kan? Saya kira saya nggak perlu ngajar inilah. Nah, kalau B kali A jadinya lain. Hasilnya lihat. Secara umum berbeda kan? Berarti secara umum perkalian 2 matrik itu tidak komutatif. Makanya hati-hati kalau mengalihkan matrik. AB pada umumnya tidak sama dengan BA. Kecuali salah satunya matrik identitas. Yang kedua, matrik 0. 0 dikalikan B pasti 0. B dikalikan 0 pasti 0. Ya kan? Identitas. I kali B pasti B. B kali I pasti B. Ya kan? Selain itu, umumnya tidak sama. Maka disimpulkan secara umum perkalian matrik tidak komutatif. Ya, gitu ya, secara umum. Nah, saya kira ini sudah cukup jelas untuk perkalian ini. Nah, ini sifat penting hukum distributif. A dikalikan B plus C, itu hasilnya AB plus AC. Jangan asal nulis AB plus CA. Wah, kacau nanti. Kalau ini Anda ganti CA aja sudah lain sekali ini. Kalau pakai min berarti di sini min. Ya. Sekarang C-nya saya pindah di luar. Maka nulisnya harus AC. Loh, C-nya di kanan. Plus BC. C-nya di kanan. Ya, itulah sifat dari perkalian matrik. Nah, contohnya ini. A min B dikali C min D. Ya. Caranya anggap ini satu matrik kesatuan. A min B dikali C. Nah, ya kan? Minus A min B dikali D. Baru ini selesaikan pakai ini. AC min BC. Min kali A kali D min AD. Min kali min B kali D plus BD. Nah, saya pernah ngetes
Mahasiswa, coba A min B dikalikan A plus B. A kuadrat min B kuadrat, Pak. Benar apa enggak kira-kira? A min B dikalikan A plus B, dia jawab A kuadrat min B kuadrat. Dari mana? Itu saya sudah dapat sejak SMP dulu. X min Y dikali X plus Y itu X kuadrat min Y kuadrat. Iya, kalau XY-nya variabel, apa namanya, real, boleh. Atau skalar. Kalau ini bukan skalar, nih matrik. Nggak boleh dikerjakan seperti itu. Jadi yang benar jawabnya nanti apa? A kuadrat min AB plus BA. Itu nilainya nggak 0 itu. Baru min B kuadrat. Ya, hati-hati. Pokoknya pakai aturan ini. Nah, sekarang ini sudah masuk agak analitis sedikit. Nah, ini yang saya bilang tadi. Anda punya matrik A. Bapak Ya. masih izin mengingatkan. Kenapa? Waktunya kurang 1 menit. Takutnya Iya, kurang nanti 1 menit ya. Ya, pokoknya diingatkan. Ya, matrik A dikali B, ya, di mana A berukuran apa? M kali P, misalkan. B-nya berdimensi P kali 1. Maka hasilnya berupa vektor. Ya, M kali 1. Nah, itu kalau dijabarkan, ini punya makna. Ini bisa ditulis